Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Turnip dengan NIM 230422488. Video ini saya buat demi untuk memenuhi ujian akhir semester dengan Ibu Artadini Akmal, SAP MPA dengan mata kuliah Kebijakan Publik. Baiklah, di sini saya mengambil sebuah judul yaitu Patologi Birokrasi, Penyakit Sistem Administrasi Negara dan Dampaknya pada Kinerja Pelayanan Publik. Birokrasi merupakan tulang punggung penyelenggaraan administrasi negara yang idealnya efektif dan efisien dalam mengimplementasikan kebijakan publik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam teori administrasi publik ini, birokrasi yang sehat memiliki karakteristik yang rasional, sistematis, dan transparan, dan juga bertanggung jawab dalam menciptakan fungsi pemerintahan yang optimal. Namun, dalam praktiknya, birokrasi negara tidak lepas dari berbagai penyakit atau disfusi fungsi yang dikenal dengan istilah patologi birokrasi. Patologi ini menggambarkan disfungsi sistemik yang terjadi dalam struktur kerja birokrasi sehingga berdampak negatif terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Istilah patologi birokrasi awalnya dipopulerkan oleh ilmuwan administrasi publik untuk menggambarkan bermacam penyimpangan perilaku birokrat yang menyimpang dari nilai etika dan tujuan birokrasi rasional sampai legal. Patologi ini mencakup perilaku yang tidak disiplin, prosedur kerja yang panjang dan rumit, dan kurangnya transparansi serta kolusi, nepotisme, serta praktik korupsi. Menurut sejumlah penelitian empiris, patologi birokrasi merupakan manifestasi dari kelemahan sistem, budaya organisasi yang kurang sehat, serta kurangnya pengawasan internal yang efektif sehingga memunculkan perilaku disfungsional dalam birokrasi. Terdapat beberapa bentuk patologi birokrasi yang sering terjadi, yaitu seperti prosedur yang berbelit sampai lambat, hingga birokrasi cenderung membuat langkah administrasi tambahan yang memperdaya pelayanan. Kemudian ada korupsi, di mana kolusi, nepotisme atau yang disebut dengan KKN. Praktik ini menggoyahkan prinsip pelayanan publik yang adil dan akuntabel. Lalu yang ketiga yaitu keterbukaan dan rendahnya akuntabilitas. Informasi layanan sering tidak transparan bagi masyarakat sendiri. Lalu yang keempat ada ketimpangan beban kerja dan resistensi terhadap perubahan, hingga birokrasi cenderung mempertahankan struktur yang lama dan menolak inovasi. Secara konseptual, patologi birokrasi tidak hanya merugikan kinerja birokrasi, namun juga memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah serta kualitas pelayanan publik. Pada materi ini terdapat studi kasus patologi birokrasi dalam pelayanan pembuatan EKTP sebagai ilustrasi nyata penyakit birokrasi. Banyak laporan empiris menunjukkan masalah dalam pelayanan pembuatan EKTP di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya temuan penelitian menunjukkan praktik pelayanan yang lambat, prosedur yang panjang, serta diskriminasi terhadap permohonan tertentu sehingga menciptakan ketidakpuasan masyarakat. Dalam kasus di Kelurahan Malaka, Sari, misalnya, masyarakat melaporkan berbagai aspek patologi birokrasi,
seperti layanan yang berbelit tadi dan prosedur panjang yang memperlambat proses pembuatannya. Lalu, ketidakpuasan waktu penyelesaian serta kurangnya keterampilan pegawainya. Kemudian adanya perbedaan pelayanan berdasarkan orang dalam atau koneksi tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa birokrasi yang seharusnya memberikan layanan cepat dan efisien justru memperlambat hambatan sosial. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip administrasi negara yang mengutamakan kecepatan, keterbukaan, dan keadilan pelayanan publik. Terdapat beberapa analisis terkait administrasi negara. Yang pertama, efektivitas dan efisien birokrasi, yang dimana administrasi negara yang efektif dan efisien mensyaratkan adanya struktur kerja yang ramping, proses yang cepat, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Namun, patologi birokrasi menimbulkan hambatan struktural seperti prosedur yang panjang yang tidak hanya memperlambat proses namun juga meningkatkan biaya administratif. Lalu dalam konteks ini, teori administrasi publik juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk menghapus hambatan struktural. Lalu ada good governance dan patologi birokrasi, yang dimana prinsip good governance ini yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, responsif, yang merupakan pondasi administrasi negara yang sehat. Namun, patologi birokrasi seperti KKN, kurangnya transparansi, serta layanan diskriminatif jelas bertentangan dengan prinsip tersebut. Untuk itu, penguatan tata kelola birokrasi melalui good governance menjadi solusi utama menjadi penyakit birokrasi ini. Lalu ada yang ketiga, yaitu peran sumber daya manusia aparatur, yang dimana kualitas sumber daya manusia aparatur negara memainkan peran penting dalam mengurangi patologi birokrasi, pelatihan penguatan etika profesional, serta budaya yang adaptif dapat membantu birokrasi menjadi lebih responsif. Pendekatan inovasi dalam birokrasi melalui digitalisasi layanan juga terbukti menjadi salah satu solusi untuk mempercepat layanan dan mengurangi peluang terjadinya patologi birokrasi. Lalu di sini ada upaya penanggulangannya, yaitu yang pertama ada penyederhanaan proses birokrasi sehingga prosedur layanan menjadi lebih cepat dan efisien. Kemudian ada penerapan prinsip good governance untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan akurasi informasi layanan publik. Kemudian ada transformasi budaya, organisasi, dan pembinaan etika birokrat untuk mendorong profesionalisme dan komitmen layanan. Kemudian yang terakhir ada digitalisasi layanan publik sebagai langkah modernisasi untuk mengurangi hambatan administrasi serta meningkatkan efisiensi. Dapat disimpulkan, patologi birokrasi merupakan tantangan fundamental dalam administrasi negara yang berdampak pada efektivitas dan efisien layanan publik. Dalam kasus nyata, pelayanan EKTP menunjukkan bagaimana penyakit birokrasi seperti prosedur yang panjang, diskriminasi pelayanan, serta lambannya respon birokrasi yang merugikan pihak publik. Oleh karena itu, pembenahan struktur
Penguatan good governance meningkatkan kualitas aparatur dan inovasi dalam layanan publik adalah langkah penting untuk menciptakan birokrasi negara yang efisien, efektivitas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengaku sudah terjadi banyaknya kekurangan serta kesalahan. Oleh karena itu saya mohon minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.